Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar khutbah ini, saya berpesan kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita terus-menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah serta meninggalkan semua larangan-larangannya. Juga takwa dalam arti taat serta patuh terhadap semua ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, ketika seseorang menang dalam pilpres, pilkada dan lain-lain misalnya, maka banjirlah karangan bunga dengan ucapan selamat dan sukses kepadanya. Ketika seorang mahasiswa lulus menempuh ujian S1, S2 atau S3, menerima banyak dari teman-temannya ucapan selamat dan sukses. Ketika seorang olahragawan dapat memenangkan sebuah pertandingan, pengurus, pelatih, dan segenap orang-orang yang terlibat di dalam membina orang tersebut tidak ketinggalan kerabat dan teman serta penggemarnya, banyak yang memeluknya sambil membisikkan selamat dan sukses kepadanya. Melihat fenomena seperti ini, banyak orang yang merindukan sukses, dan sukses menjadi kata yang paling diburu oleh banyak orang. Semua orang ingin sukses. Tak heran, maka terbitlah banyak buku yang berisi rahasia di balik kesuksesan. Motivator-motivator bermunculan, seolah berlomba memotivasi siapapun untuk sukses dengan kata-kata kuncinya yang dahsyat. Seminar dan diskusi mengenai kesuksesan setiap digelar pesertanya selalu membludak walaupun harus membayar mahal. Singkatnya, kiat-kiat dan cara mencapai sukses diadakan di mana-mana. Jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, kita sering sekali mendengar kata sukses, lalu terlintas di pikiran kita bahwa sukses adalah berhasil dalam mencapai tujuan, terutama tujuan dalam masalah finansial duniawiyah. Lalu, apa definisi sukses bagi Anda? Saat Anda merasa sukses, idealnya apa yang Anda inginkan bisa diwujudkan. Feedback yang didapat dari sukses biasanya adalah berupa rasa bahagia yang begitu maksimal. Itu bagi kebanyakan orang termasuk kita. Namun bagi orang lain bisa saja berbeda dengan kita. Sukses bagi setiap orang mengandung arti yang bervariasi menurut pemahamannya masing-masing. Ada yang memahami sukses secara materi. Menurut ukuran ini, orang yang sukses adalah mereka yang kaya, karena dikiranya dengan kekayaannya mereka dapat membeli apa saja, termasuk dapat membeli hukum, membeli jabatan, membeli politisi, bahkan membeli orang-orang pintar. Menurut sebagian yang lain, orang yang sukses adalah mereka yang berilmu tinggi, yang dengan ilmunya mereka mendapatkan pekerjaan yang mentereng atau jabatan yang tinggi, upah yang besar, dan kehormatan yang luar biasa. Orang sukses menurut yang lain berbeda lagi. Sukses adalah mereka yang telah mencapai popularitas tinggi. Mungkin saja yang dimaksudkan dengan populer itu adalah para selebritis, artis, pejabat publik,
politisi, seniman, dan budaya. Bisa juga termasuk deretan ini adalah para ustadz yang terkenal, yang setiap hari muncul di radio, koran, dan televisi. Jika kesuksesan itu diukur dari kekayaan, dari ilmu yang dicapai, dan dari popularitas yang digapai, lalu pertanyaannya, apakah orang-orang yang kaya itu pasti berbahagia dengan kekayaannya? Apakah orang-orang yang cakap dan pandai itu merasa bahagia dengan kepandaiannya? Apakah orang-orang yang terkenal itu cukup bahagia dengan popularitasnya? Tidak. Betapa banyak orang kaya yang stres, yang mengalami goncangan kejiwaan justru karena kekayaannya. Tidak sedikit para ilmuwan yang merasa kesepian dan merasa gagal dalam hidupnya. Betapa banyak para artis yang kecanduan narkoba, obat-obatan terlarang, dan minuman keras karena tidak sanggup menghadapi tekanan hidup. Tidak sedikit di antara mereka justru mengalami berkali-kali kawin cerai, mengalami kegagalan dalam berumah tangga, keluarganya ambyar, hidupnya selalu dirundung perasaan merana, hampa, putus asa, lalu mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri karena frustasi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun jumlahnya. Ketenteraman dan ketenangan hidup itu tidak bisa dibeli dengan ilmu dan popularitas. Lalu siapakah orang yang disebut sukses itu? Simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 62 sampai 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali atau kekasih-kekasih Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul azim. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tak ada perubahan bagi kalimat-kalimat atau janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Menurut Al-Quran, orang yang sukses adalah mereka yang telah mendapatkan apa yang mereka harapkan. Dan dengan perolehan itu mereka tidak lagi pernah merasakan takut dan tidak juga berduka cita. Mereka tidak lagi merasa khawatir terhadap masa depannya, dan mereka juga tidak lagi menyesali dan bersedih hati atas masa lalunya. Mereka adalah orang-orang yang telah merasa bahagia dengan apa yang telah didapatkannya. Mereka juga telah merasa cukup dengan apa yang diperolehnya. Dengan capaian itu mereka tidak lagi takut dan khawatir terhadap masa depannya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapakah mereka itu? Menurut ayat yang tadi saya baca adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Mereka telah mendapatkan berita gembira berupa kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Itulah kemenangan yang paling besar dan itulah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Orang menjadi cemas, khawatir, takut karena hartanya ternyata diperoleh dengan menipu, dengan mengambil hak orang lain, dengan mengurangi hak para buruh dan karyawan, dengan korupsi, kolusi, dan dengan cara-cara haram lainnya. Ketahuilah bahwa kunci sukses adalah takwa. Tidak ada kesuksesan melebihi takwa. Tidak ada kemenangan melebihi takwa.
Allah berfirman di dalam surat An-Naba ayat 31, innal muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan. Di dalam ayat yang lain disebutkan, mereka berjalan di atas petunjuk dan mereka mendapatkan kemenangan atau kebahagiaan. Al-Baqarah ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang beruntung. Kalau ingin mendapatkan jalan keluar, way out, bukan jalan buntu. Kalau ingin mendapatkan jalan keluar, bukan jalan buntu, solusi yang tepat, alternatif terbaik, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 2, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Tuhan akan menunjukkan baginya jalan keluar. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, lancar dan luas, serta berkah, maka jadilah orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam At-Talaq ayat 3, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberi rezeki kepada mereka dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian juga jika ingin segera segala urusan baik, urusan dunia maupun akhirat, baik urusan pribadi, keluarga maupun sosial, baik urusan ekonomi, politik maupun pendidikan, baik urusan agama maupun negara, maka jalan satu-satunya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Tuhan akan memudahkan segala urusannya. Jika kita ingin segala kesalahan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dan pahala dilipat gandakan, maka tidak ada cara lain kecuali bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman masih dalam surat yang sama ayat 5, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menghapus segala kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya baginya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semua janji-janji yang disebutkan di atas merupakan kalimat atau janji dan ketentuan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak pernah mengubah janjinya. Dia juga tidak pernah mengingkarinya. Allah menegaskan di dalam surat Ali Imran ayat 9, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji-janji. Atas dasar semua itulah betapa sangat vitalnya setiap mukmin harus mempertahankan dan menjaga ketakwaannya. Tidak bisa tidak, peningkatan takwa harus menjadi agenda utama sepanjang hayat kita. Tiada hari tanpa peningkatan takwa harus menjadi tekad kita. Semangat takwa mutlak harus ada sepanjang nyawa masih ada. Takwa hingga nafas terakhir, itulah semboyan kita. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 122, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Kita juga harus tetap istiqomah di dalam menjaga ketakwaan, dalam keadaan berat atau ringan, dalam keadaan suka maupun terpaksa. Kita harus terus nyalakan api takwa dalam diri kita. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13,
innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada pula berduka cita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah haitsu ma kunta wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Iringilah kejelekan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Dengan kata lain, takwa harus menjadi pakaian kebesaran kita yang paling berharga, dan karenanya tidak boleh dilepaskan sama sekali. Takwa harus menjadi makanan utama keseharian kita kapanpun dan dimanapun. Alangkah indahnya kehidupan kita jika selalu berpakaian takwa. Inilah pakaian sejati manusia sukses. Inilah pakaian sejati manusia sukses. Inilah pakaian sejati manusia sukses. Wallahu a'lam.